Yang saya hormati Ibu Wayuni, Pak Sarjita, Mas Kadek Bayu. Coba lihat halaman 2 angka Romawi. Baca judulnya. Tanahnya nggak ada ya? Ada tanahnya nggak itu? Untuk itu Pak, itu saya kemana salah. Oke, jadi judulnya kurang ya. Jadi judulnya kan strategi penyelesaian, saya baca lengkap judulnya ya. Strategi penyelesaian bidang-bidang tanah dengan status klaster 3 pada kawasan hak pengelolaan dalam pendaftaran tanah sistematis lengkap di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Pertanyaan saya, kalau judul kamu ini dibedah menjadi beberapa elemen, elemen apa dari judul kamu ini yang menjadi isu hangat di ruang publik? Kalau saya bedah judul penelitianmu ini menjadi beberapa elemen, elemen apa dari judul Anda yang menjadi isu hangat di ruang publik? Strategi penyelesaian. Sudah kamu cek? Coba buka Google. Coba klik di Google strategi penyelesaian. Apa hasilnya? Kalau kamu klik strategi penyelesaian di Google, apa hasilnya? Hasilnya berbagai cerita tentang strategi penyelesaian yang tidak ada hubungannya dengan PTSL. Jadi isu hangatnya bukan itu. Isu hangatnya adalah klaster 3. Saya barusan klik ini. Isu hangatnya adalah klaster 3 bidang tanah. Nah, kalau lihat klaster 3 bidang tanah itu banyak sekali pembahasan di situ, termasuk karya-karya ilmiah dari beberapa kampus termasuk STPN. Kemudian ketika saya lihat lebih jauh, itu ada jurnal dari Geomatika dan Geodesi dan Geomatika Ellipsoida itu judulnya adalah Critical Review Pendaftaran Tanah Sistematis di Indonesia sampai tahun 2024. Dan itu kemudian ngomong soal klaster 3. Pertanyaan saya, apa pentingnya kita diskusi hangat tentang klaster 3? Untuk kamu atau untuk kita semua? Oke. Apa pentingnya? Oke, sekarang lihat halaman 40. Halaman 40 itu kan kamu ngomong soal klaster 3 ya. Klaster 3 K31, K33, khususnya di Kelurahan Sungai Pelunggut ya. Udah ketemu halaman 40? Halaman 40, kamu ngomong K31, K33 di Kelurahan Sungai Pelunggut. Terus kamu ngomong lagi di situ, di teksmu itu, bahwa sulit diatasi K31 maupun K33 yang ada di Kelurahan Sungai Pelunggut karena dua hal. Pertama, belum tentu mendapat PTSL lagi. Yang kedua, PTSL belum memenuhi target. Dari dua poin itu, yang mana yang paling menonjol? Belum tentu mendapat PTSL lagi atau PTSL-nya belum memenuhi target? Atau itu saling bertentangan itu poin 1 dengan poin 2? Oke, apa pertentangannya? Ya, terus? Ayo cepat, kita kehabisan waktu.
Itu yang pertama kan belum tentu mendapat PTSL lagi, yang kedua PTSL belum memenuhi target. Terus kau bilang dua hal itu bertentangan, padahal dua hal itu ada di Kelurahan Sungai Pelunggut. Setiap pertentangan itu Pak, hal itu menjadi penghambat, bukan penghambat sih, kayak solusi yang ditawarkan untuk masyarakat itu sendiri Pak, untuk Berarti nggak ada solusinya. ada solusi Pak untuk kantor Nah, dinas. apa solusinya kalau ada dua hal itu? Pertama, belum tentu mendapat PTSL lagi. Yang kedua, PTSL-nya belum memenuhi target. Ya, untuk yang semua itu saling berhubungan Pak, solusinya Pak. Saling berhubungan atau saling bertentangan? Tadi kau bilang saling bertentangan. Saling berhubungan Pak, solusinya saling berhubungan Pak. Beda ya, saling berhubungan dengan saling bertentangan ya. Oke, jadi yang kamu pikir benar yang saling berhubungan. Oke, apa solusinya? Untuk solusi yang ditawarkan Yang pertama, belum tentu mendapat PTSL lagi. Yang kedua, PTSL belum memenuhi target. itu solusinya satu Pak, yang ditawarkan oleh BPN Pak, yaitu dengan masyarakat itu mengurus terlebih dahulu legalitas couplingnya ke BB Batam. Ketika legalitas couplingnya sudah diurus atau sudah diterbitkan legalitas couplingnya, maka proses PTSL masyarakat tersebut melakukan pendaftaran secara mandiri Pak di BPN, dia bisa terbit sertifikat. Oke, ketika masyarakat melakukan pendaftaran tanah secara mandiri, itu bentuk solusi atau bentuk pelepasan tanggung jawab? Karena Apakah solusinya itu dengan cara melepaskan tanggung jawab? Misalnya saya punya tanggung jawab menguji Mas Bayu, terus biar aja Mas Bayu ujian sendiri. Itu bentuk solusi atau bentuk pelepasan tanggung jawab? Nah, kalau itu bentuk pelepasan tanggung jawab, itu solusi bukan? Nah, kalau itu bukan solusi, kenapa kau tulis sebagai solusi? karena itu tanggapan dari kantor tanah itu sendiri Pak. Ya, tapi kan kamu ilmuwan. Ilmuwan kan harus bersikap. Solusinya Di halaman berapa kamu tulis itu sebagai solusi? Bahwa itu solusi, bahwa menjadi pendaftar tanah mandiri itu sebuah solusi. Halaman 41, itu solusi. Terus apa sikapmu sebagai ilmuwan? Ilmuwan itu kan harus meluruskan yang bengkok ya, secara ilmu. sikap saya untuk menyelesaikan ini Pak. Sikapmu sebagai ilmuwan. Ketika orang oh ini solusi Mas, terus kamu bilang oh ini bukan solusi Pak, karena ini bentuk pelepasan tanggung jawab. Solusi yang seharusnya adalah bla bla bla. Nah, bla blanya itu apa? Solusi yang saya tawarkan itu lebih ke kerjasama antara BP Batam dan kantor tanah Pak. Ada ditulis di mana di sini? Itu di solusi terakhir Pak, terakhir Pak. Oke. Karena menurut saya Pak, untuk kantor tanahan dan BP Batam itu kurang berkoordinasi Pak, sehingga proses PKN itu terhambat. Ya, jadi kamu harus bisa bedakan ya, yang mana yang solusi, yang mana bentuk pelepasan tanggung jawab. Lihat halaman 46. Halaman 46, sudah? Oke, saya bacakan kalimat pentingnya ya. Banyak masyarakat yang tidak menempati mungkin maksudnya ya. Banyak masyarakat yang tidak menempati coupling atau bidang tanahnya sehingga sulit untuk mendata pemiliknya. Itu kan kalimatnya tuh. Banyak masyarakat yang tidak menempati coupling atau bidang tanahnya sehingga sulit untuk mendata pemiliknya. Pertanyaan saya, fenomena ini apakah kemudian menjadi pengabsah, melegitimate munculnya K3? Fenomena ini apakah layak menjadi pengabsah atau menjadi legitimasi munculnya K3? Kalau saya layak, karena untuk saya sendiri pengalaman di dalam bukan ikut serta dalam kegiatan teknis tersebut Pak. Jadi menurut kamu ini layak sebagai legitimasi? Apa alasannya? Karena untuk menemui masyarakat tersebut juga sulit sekali Pak di sana Pak. Bahkan tetangga Jadi kan sebetulnya kesulitannya menemui masyarakat, toh? Bukan karena masyarakatnya itu tidak menempati bidang tanah tersebut. berdomisili Pak lain. Iya, tapi kan persoalannya bukan apakah mereka berdomisili di situ atau tidak di situ. Persoalannya adalah apakah Anda bisa menemui yang bersangkutan atau tidak bisa menemui yang bersangkutan. Nah, berarti kan persoalannya itu. Kan yang harus hati-hati adalah melihat masalah dan akar masalah.
bahwa mereka tidak berada di coupling yang tersebut itu masalah. Tapi bahwa Anda tidak bisa menemui mereka itu akar masalah. Nah, kalau mencari solusi kan yang diobati akar masalahnya. Harusnya kan dicari solusinya adalah bagaimana Anda dengan berbagai cara bisa menemui yang bersangkutan dimanapun dia berada. Begitu kan solusinya? Iya. Berarti kalau begitu kan ini tidak sah sebagai sebagai bukti, sebagai legitimasi bahwa permaafan munculnya K3. Begitu kan? Salah dong skripsimu. Iya, sesuai data, tapi kan kamu ilmuwan. Ilmuwan kan harus bersikap. Tadi saya bilang tugas ilmuwan itu meluruskan yang bengkok dengan basis ilmu ya. Lihat halaman 50. Saya lihat kamu yang salah-salahnya tuh urut deh, 40, 50. Nih, halaman 50. Saya bacakan kalimat pentingnya ya. Oleh karena itu, penyebab terjadinya klaster 3 terbanyak di Kota Batam, yaitu banyak bidang tanah yang tidak bisa dikeluarkan surat rekomendasi dari pihak BP Batam. Ya, tidak bisa dikeluarkan rekomendasi itu kan karena ada 4 hal tuh. Karena tidak ada kesesuaian data, lokasi tidak terbangun, surat coupling tidak terdata, riwayat coupling terputus, gitu tuh. Yang mana yang paling dominan? Dari 4 itu yang mana yang paling dominan, yang paling menonjol, yang paling kamu rasakan ketika kamu di lapangan? Tidak ada kesesuaian data, lokasi tidak terbangun, surat coupling tidak terdata, riwayat coupling terputus. Surat coupling tidak terdata. Di halaman berapa kamu bahas? Wah, sudah jam. Belum? Oh, kalau gitu harus dibahas itu. Oke, sekarang lihat halaman 55. Halaman 55, saya bacakan kalimat pentingnya. Melakukan permohonan secara mandiri atau sporadik tidak melalui program PTSL. Tadi udah saya kritik ya, saya bilang itu bentuk pelepasan tanggung jawab. Kamu setuju kan ya? Oh, kamu setuju, oke. Nanti kamu tunjukkan solusinya. Terakhir, halaman 59, saran. Kan di poin ketiga saran itu ada kalimat merujuk pada tanggapan masyarakat yang mengatakan bahwa tidak perlu adanya sertifikat karena sudah memiliki surat coupling. Terus kamu bilang solusinya adalah melakukan sosialisasi. Pertanyaan saya, apa isi sosialisasinya bila ternyata pandangan masyarakat itu bersifat faktual? Faktanya mereka begitu, mereka sudah pegang surat coupling. Terus kamu mau sosialisasi apa? Mana lebih penting? Pentingnya sertifikat atau pentingnya kepentingan masyarakat? Pentingnya sertifikat atau pentingnya kepentingan masyarakat? Mana yang lebih penting? Kepentingan masyarakat. Masyarakat bilang yang penting buat dia surat coupling. Selesai. Sosialisasimu gagal dong. Berubah mindset. Mindset apa yang mau kau rubah? Bahwa surat coupling itu penting. Surat sertifikat tidak perlu. Mau dirubah jadi surat sertifikat perlu, surat coupling tidak penting. Ya, bukan tidak penting Pak. Perlu ada sertifikat untuk pembuatan hukum di surat coupling. Oke, saya pikir cukup. Terima kasih. Saya kembalikan ke Bu Wahyuni. Terima kasih.